Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lolos teman-teman, tadi sedikit cuplikan video dari kelompok 2. Ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran sejarah dengan guru pada pelajaran Ibu Cinta Menyukai. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang sama dengan memenuhi tugas dengan judul Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Bangsa Portugis. Simaknya teman-teman. Di sini kami akan membahas sejarah masa pendudukan Portugis di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia menyebabkan terjadinya kolonialisasi yang menyebabkan berbagai penderitaan, sehingga pada zaman tersebut terjadilah perlawanan dari berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya perlawanan Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan perlawanan rakyat Maluku. Berikut adalah pembahasannya, disimak ya teman-teman. Perlawanan yang pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Sejak Portugis berhasil menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511, banyak pedagang muslim yang berpindah ke wilayah Aceh. Oleh karena itu, pelabuhan Aceh mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akibatnya, pada tahun 1523 dan tahun 1524, pihak Portugis melakukan serangan ke wilayah Aceh. Namun, serangan tersebut selalu mengalami kegagalan. Akibat dari serangan Portugis ke wilayah Aceh, maka pihak Aceh mulai memperkuat angkatan perangnya. Di antaranya melengkapi kapal dagang Aceh dengan senjata meriam dan juga prajurit, dan juga bekerja sama dengan Jepara. Dan pada tahun 1567 Masehi, Aceh mendatangkan bantuan persenjataan dan sejumlah tentara dari Kesultanan Turki Utsmani. Pada tahun 1568, Kesultanan Aceh kemudian melakukan serangan belasan ke wilayah Portugis di Malaka. Namun, upaya penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 sampai 800 prajurit. Pasukan kavalerinya dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Kemudian pada tahun 1569 sampai 1629 terjadi serangkaian peperangan antara Kesultanan Aceh dan Portugis. Selain melalui rangkaian peperangan tersebut, Kesultanan Aceh juga mulai membendung kekuatan Portugis dengan cara yang lain. Di antaranya melakukan blokade perdagangan serta melarang penjualan lada dan timah ke pihak Portugis di sepanjang wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Langkah tersebut bertujuan untuk melemahkan kekuatan Portugis di Selat Malaka. Perlawanan yang kedua adalah serangan armada Demak ke Malaka. Ketika Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, maka muncullah solidaritas kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.
seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Palembang, Kesultanan Banten, Johor, dan Kesultanan Demak. Mereka mulai bersatu untuk melawan kedudukan Portugis di Malaka. Selanjutnya pada tahun 1512 dan tahun 1513, armada Demak di bawah pimpinan Pati Unus melakukan serangan ke Malaka, namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Pati Unus pun gugur dalam ekspedisi yang kedua ke Malaka. Adapun faktor-faktor kegagalan serangan Demak diantaranya yaitu persenjataan Portugis yang lebih maju pada zamannya, kurangnya persiapan dari armada Demak, dan jarak Malaka yang terlalu jauh dari pusat kekuasaan Demak. Selanjutnya pada tahun 1527 Masehi, pasukan gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fathuhillah melakukan serangan ke Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan pada tanggal 27 Juni 1527 nama Sunda di Kelapa diganti jadi Yogyakarta. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Sejak kedatangan armada Portugis pada tahun 1512, Portugis mulai melakukan monopoli perdagangan di wilayah Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Hairun Ternate dan Tidore. Sultan Hairun Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Portugis pada tahun 1565 Masehi. Pihak Portugis yang terdesak kemudian meminta perundingan dengan Sultan Hairun, namun dalam perundingan tersebut Sultan Hairun gugur akibat kelicikan dari Portugis. Gugurnya Sultan Hairun membuat marah rakyat Maluku. Sultan Baabullah sebagai penerus tahta Ternate kemudian melakukan berbagai perlawanan di bawah komando Sultan Baabullah. Rakyat Maluku melakukan serangan ke benteng Portugis selama 5 tahun. Pihak Portugis tergabung ke dalam benteng oleh rakyat Maluku, dan pada akhirnya bangsa Portugis pun menyerah. Itulah sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis. Cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Semoga dengan materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan hanya datang dari setan, dan kita hanyalah korban. Karena dimulai maka akan juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi hubungan yang tidak pasti. Sekian, terima kasih.